Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7, kita bertemu lagi pada mapel SKI pada pertemuan yang ke-6. Ya, anak-anak sekalian, mari kita belajar lagi setelah UHB, melanjutkan materi PJJ. Ya, supaya anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Ya, karena kita itu masih tetap belajar, maka anak-anak harus semangat dalam belajarnya. Dan harapan kami semoga pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali berangkat ke madrasah untuk belajar tatap muka. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Harapan kami itu semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan suratul Fatihah. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Mari bisa dibuka anak-anak LKS-nya, melanjutkan materi, yaitu materi pokok strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Buka LKS-nya halaman 29. Masih ingat anak-anak, Nabi Muhammad ketika dakwah di Mekah itu berapa tahun? Yaitu 13 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah dan di Madinah. Ketika di Mekah itu selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Nah, ketika di Mekah itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Yang secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun, yang secara terang-terangan itu selama 10 tahun. Tetapi Nabi Muhammad dalam berdakwah itu tidak mulus ketika menghadapi orang kafir Quraisy. Nah, masih sulit mengajak masyarakatnya untuk memeluk Islam atau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, adapun bentuk hambatan atau rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad itu ada beberapa cara. Yang pertama, berupa penghinaan, ancaman, siksaan terhadap Rasulullah. Rasulullah dianggap sebagai orang gila, tukang sihir, orang anak celaka, dan pernah juga dilempari kotoran. Rumahnya, di depan rumahnya itu diletakkan duri, ya, dan juga diancam untuk dibunuh. Lah, berbagai macam cara itu yang dilakukan oleh orang kafir untuk melakukan penghinaan atau siksaan terhadap Nabi Muhammad. Walaupun sangat menyakitkan, itu Nabi Muhammad tetap tidak pantang menyerah. Nabi Muhammad tetap menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, penghinaan, ancaman, siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Pengikut Rasulullah yang beragama Islam itu dilakukan siksaan. Seperti penyiksaan itu terhadap Bilal bin Rabah. Masih ingat anak-anak, pada waktu minggu yang lalu sudah saya sampaikan, Bilal bin Rabah itu disiksa dengan cara dijemur pada waktu siang hari, yaitu di padang pasir dengan ditimpai batu di perutnya.
atau diletakkan batu besar di perutnya. Nah itu akhirnya Bilal bin Rabah ditolong oleh Abu Bakar dan dibebaskan oleh majikannya karena ditebus oleh Abu Bakar. Selain Bilal bin Rabah, siapa lagi sahabat Nabi yang disiksa oleh orang kafir? Di antaranya adalah ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Ya, ayah dan ibu Ammar bin Yasir, mereka dibunuh, tapi membunuhnya dengan cara sadis, yaitu dengan ditusuk jantungnya dari arah depan sampai tembus ke belakang hingga dia meninggal. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ya, ini sangat kejam. Selain itu ada lagi Zamiroh. Nah, ini Zamiroh ini dicukil matanya. Kedua matanya itu dicukil oleh orang kafir karena dia masuk Islam, sehingga Zamiroh mengalami kebutaan. Selain itu ada lagi yaitu Habib. Ya, saya ulangi, Hibab. Ya, Hibab itu dia dibunuh dengan cara ditarik oleh kedua ekor unta yang berlawanan arah. Jadi dua ekor unta itu tangan dan kakinya diikat dengan satu ekor unta, kemudian tangan kiri dan kaki kiri juga diikat dengan satu ekor unta yang lain, kemudian ditarik berlawanan arah hingga badannya terbelah menjadi dua. Lah ini alangkah sadisnya perlakuan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap umat Islam. Ini penyiksaan terhadap sahabat Nabi atau pengikut Nabi. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan dan wanita. Nah, ini Nabi Muhammad pernah dibujuk oleh orang kafir, yaitu orang kafir itu mengutus seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah supaya membujuk Nabi Muhammad dengan harta. Dia dijanjikan akan diberikan harta semaunya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad harus berhenti dalam berdakwah. Tetapi Nabi Muhammad menolak. Dan kedudukan, Nabi Muhammad minta pangkat apa akan diberi oleh orang kafir. Nabi Muhammad pun menolak. Kemudian diberikan wanita tercantik di Arab. Ya, disuruh memilih. Ya, asal Nabi Muhammad berhenti dalam berdakwah. Semua itu ditolak oleh Nabi Muhammad. Yang keempat, membujuk Nabi bertukar sesembahan. Orang kafir mau menyembah kepada Allah, asal Nabi Muhammad juga mau menyembah kepada patung sesembahan oleh orang kafir. Itu pun ditolak oleh Nabi Muhammad. Dan penolakan tegas itu dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 3. Bisa dihafal anak-anak untuk surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu. Ya, itu Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 3 yang menerangkan menolak tegas Nabi Muhammad untuk bertukar sesembahan. Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi yang selalu melindungi Nabi. Maka orang kafir mengutus seseorang untuk menemui Abu Thalib supaya Abu Thalib itu mau memprovokasikan pada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu berhenti dalam berdakwah. Namun Abu Thalib menolak mentah-mentah. Dia tidak mau kalau disuruh supaya Nabi Muhammad berhenti dalam berdakwah. Yang keenam, menghasut masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah dihasut tidak boleh
yaitu mendengarkan dakwah ataupun mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, itu pun dilakukan, tetapi umat Islam yang sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad tidak mau mendengar apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Yang ketujuh, pengasingan atau pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Ya, dilakukan pengasingan, ditempatkan tempat yang terpencil. Kemudian pemboikotan ini dilakukan oleh orang kafir selama 3 tahun. Nah, pemboikotan itu apa? Pemboikotan itu cara Jawane apa ya? Dia merasa gelo utawa ngambek, ya itu pemboikotan, ngambek. Lah isi pemboikotan itu ada 3. Pertama, tidak berbicara dengan orang Islam, tidak berjual beli dengan orang Islam, tidak menikah dan dinikahi oleh orang Islam. Itu bentuk pemboikotannya yang dilakukan selama 3 tahun, ditulis di papan pengumuman, ditempel di dekat Ka'bah. Tapi akhirnya isi pemboikotan itu hilang karena belum ada 3 tahun, papannya sudah rusak karena dimakan rayap, maka perjanjian itu menjadi batal. Yang ke-8, mempengaruhi pimpinan negara tetangga dan menolak kehadiran Islam atau orang lain. Jadi pemimpin negara tetangga itu dipengaruhi oleh orang kafir supaya dia itu tidak mau kalau diajari ajaran disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan juga menolak kehadirannya. Kalau Nabi Muhammad datang ke tempatnya harus ditolak. Nah, 8 hal inilah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah hijrah Nabi Muhammad. Karena dengan berbagai ancaman, hinaan, siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad juga merasa prihatin. Bukan prihatin karena mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga umatnya yang telah masuk Islam. Ya, kemudian atas perintah Allah Nabi Muhammad supaya melakukan hijrah. Adapun hijrah Nabi Muhammad yang pertama adalah hijrah ke Habsyi atau disebut Habasah atau disebut Ethiopia. Nah, hijrah ke Habsyi itu dilakukan selama 2 kali. Hijrah yang pertama itu hijrah Habsyi yang pertama itu ada 2 rombongan. Rombongan yang pertama itu terdiri dari 16 orang, yaitu 10 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan beserta istrinya. Istrinya itu adalah Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah sendiri. Kemudian disusul yang kedua, yaitu kelompok yang kedua berjumlah 70 orang. Nah, karena yang pertama kok sedikit, yang pertama sedikit itu langsung ke Habsyi, ternyata diterima oleh Raja Habsyi. Lah, Raja Habsyi itu bernama Asimah, Raja Habsyi yang bernama Asimah, yang disebut Asimah An-Najasyi atau terkenal Raja Nejus. Ya, saya ulangi, Asimah An-Najasyi atau dikenal Raja Nejus. Dia beragama Nasrani, tetapi mau menerima kehadiran umat Islam, dan umat Islam diberikan tempat dan dilindungi keamanannya, dijamin keamanannya oleh Raja Nejus. Setelah orang kafir merasa kehilangan musuh, orang Islam sudah pada hijrah ke Habsyi, maka orang kafir mengutus seseorang, yaitu 2 orang utusan untuk menemui Raja Nejus. Tetapi Raja Nejus menolak apa yang telah
disampaikan oleh utusan kafir Quraisy itu, karena dia menyuruh supaya orang Islam dikembalikan ke Mekah lagi. Nah, tapi ditolak oleh Raja Nejus. Dengan Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad masih berada di Mekah, yang hijrah itu pengikutnya. Tadi ada 2 kali rombongan. Yang pertama 16, yang kedua 70 orang. Dengan hijrahnya itu membawa kebaikan bagi umat Islam, karena ada 2 tokoh kafir Quraisy yang telah masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini berawal dia masuk Islam karena melihat penyiksaan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Dia merasa tidak rela, akhirnya dia ikut membantu Nabi Muhammad dan menyatakan masuk Islam. Dan terutama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu tidak lain paman Nabi sendiri. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini juga akhirnya masuk Islam. Dia tokoh kafir Quraisy yang selalu memusuhi Islam, tapi akhirnya dia masuk Islam. Bagaimana awal mula dia masuk Islam? Ini pada pembahasan yang lalu sudah saya sampaikan. Yang kedua yaitu hijrah ke Habsyi yang kedua. Hijrah Habsyi yang pertama itu berlangsung selama 2 bulan. Akhirnya kembali ke Mekah, tetapi di Mekah dirasa sudah aman, tapi ternyata tidak. Akhirnya hijrah lagi ke Habsyi yang kedua, yaitu diikuti 101 orang. Ya, padahal Raja Nejus itu sudah memberikan kelapangan hati, yaitu silahkan umat Islam untuk bertempat di Habsyi selamanya. Ya, dengan hijrah Habsyi yang kedua ini ada utusan dari kafir Quraisy lagi, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, itu yang dikirim oleh orang kafir untuk menemui Raja Nejus supaya mengembalikan orang Islam. Untuk yang kedua kali ini Raja Nejus itu mengumpulkan pemimpin umat Islam, yaitu yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk mengadakan pertemuan. Bagaimana ini ada permintaan dari orang kafir Quraisy untuk kembali ke Mekah. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib dia memberikan pengertian kepada Raja Nejus tentang ajaran Islam. Ternyata Raja Nejus menerima ajaran Islam itu, dan akhirnya Raja Nejus masuk Islam. Yang kedua adalah hijrah ke Thaif. Tapi sebelum hijrah ke Thaif itu Nabi Muhammad mengalami masa duka, karena tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad itu ditinggal mati oleh orang yang dicintai, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Siti Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya yang selalu melindungi Nabi ini meninggal dalam tahun yang sama. Dengan kesedihan Nabi Muhammad itu, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Thaif dengan harapan karena di Thaif itu mempunyai saudara yang bisa menolongnya. Tetapi harapan itu sia-sia, karena setelah berada di Thaif bukan mendapat perlindungan, bukan diterima, tetapi malah diusir, dihina, dilempari batu oleh masyarakat Thaif karena dia sudah menerima hasutan dari Abu Jahal. Nah, itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Thaif. Nah, kemudian yang ketiga Nabi Muhammad melanjutkan hijrah ke Yasrib. Sebelum Nabi hijrah ke Yasrib itu Nabi menemui orang Islam yang telah menunaikan ibadah haji sebanyak 12 orang. Ya, 12 orang itu ditemui oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menceritakan keadaan yang dialami oleh umat Islam dan penyiksaan juga yang dilakukan terhadap orang Islam. Ya, akhirnya 12 orang itu
mau menerima apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dan mau menerima ajaran Islam. Akhirnya terjadilah perjanjian. Perjanjian itu namanya perjanjian Aqobah, yaitu perjanjian Aqobah yang pertama. Bisa Nana lihat pada halaman 27, isi perjanjian Aqobah yang pertama itu ada 6. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Ya, itu isi perjanjian Aqobah yang pertama. Setelah 12 orang itu tadi sampai ke Yasrib dan menceritakan kalau dia bertemu dengan Nabi Muhammad, akhirnya dia menyarankan supaya umat Islam mau hijrah ke Yasrib dan akan diterima jika hijrah ke Yasrib. Nah, untuk itu kemudian Nabi Muhammad ketika pada musim haji, Nabi Muhammad ditemui oleh, kalau yang pertama tadi Nabi Muhammad menemui oleh orang Yasrib kepada orang Yasrib, akhirnya terjadi perjanjian Aqobah yang pertama. Kalau yang kedua ini Nabi Muhammad ditemui oleh masyarakat Yasrib yang telah menunaikan ibadah haji, kemudian terjadilah perjanjian Aqobah yang kedua. Adapun isi perjanjian Aqobah yang kedua itu ada 4. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi. Penduduk Yasrib ikut berjuang dan membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Setelah terjadi perjanjian Aqobah yang kedua, maka akhirnya umat Islam tidak merasa ragu lagi untuk melakukan hijrah ke Yasrib, dan akhirnya Nabi Muhammad bisa menyampaikan ajaran Islam dengan aman, tentram, dan akhirnya umat Islam bisa bertambah lebih banyak atau berkembang dengan pesat. Itu ketika Nabi sudah hijrah ke Yasrib. Nah, sebagai akhir dari pertemuan saya ini, anak-anak tidak lupa nanti juga mengerjakan soal, karena pada pertemuan yang pertama sampai keempat itu masih ada nilai-nilai yang tidak baik atau masih banyak nilai yang kurang dari KKM. Nah, untuk itu nanti tetap mengerjakan soal untuk memperbaiki nilai-nilai kalian yang pada pertemuan yang lalu itu kurang baik. Pesan saya sebagai akhir pertemuan, jangan sering menonton televisi, ya, lebih baik anak-anak belajar SKI. Kita akan tahu sejarah para nabi yang senantiasa harus kita ikuti. Sampai di sini pembelajaran SKI, semoga mendapat ridho ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.